What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Ternyata nama adalah doa. Beliau diberi nama seorang pemimpin dan betul-betul jadi pemimpin. Seorang ibu yang sudah melahirkan, membesarkan, mendoakan. Sampai hari ini beliau mendoakan anaknya dan cucu-cucunya. Mudah-mudahan ibunda panjang umur, sehat badan. Beruntung Pak Kades, Pak John Kennedy SE masih punya ibu. Dan semua yang punya ibu mudah-mudahan menjadi anak yang berbakti kepada ibu. Bagi yang ibunya, yang ayahnya sudah meninggal dunia, kita kirimkan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang berbakti kepada orang tua, dan anak-anak kita pun nanti juga berbakti kepada kita. Anak-anak kita pun nanti juga berbakti kepada kita, insyaallah. Amin ya rabbal. Tadi siang acara tabligh akbar, pentasnya bergoyang di atas karena orang terlalu banyak. Maka dikhawatirkan itu terjadi juga di negara tulang bawang. Maka dipesankan jangan naik ke atas pentas ramai-ramai. Setelah sampai di sini, ternyata seramai apapun kita di sini nggak pengaruh, karena pentasnya beton. Masya Allah, tabarakallah. Jadi memang saya banyak dapat kejutan-kejutan. Ustaz Somad, hati-hati, nanti goncang-goncang itu pentasnya. Ternyata pentasnya beton. Ustaz Somad, nanti malam kita itu berada di tempat orang buang kotoran. Ternyata di taman yang begitu indah, lampu-lampunya malam ini tanpa bintang, karena bintang sudah turun semua ke bumi. Buminya subur. Di mana-mana tausiah kadang disiram pasir. Di mana-mana tausiah kadang disiram pasir itu karena bekas air hujan. Tapi kita malam ini lantainya ini sudah nyaris keramik. Tanahnya subur. Dari mana Ustaz tahu tanahnya subur? Buah kelapanya lebat. Tengok tuh belakang, lebat sekali. Mudah-mudahan yang sudah memberikan tetes peluh keringat, air mata, dana, nasi kotak, semuanya dibalas Allah kebaikan-kebaikan, insyaallah. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balas. Siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu, berikan balasan. Fa in lam tajidu, kalau kamu tidak mampu membalas, doakan mereka. Doanya diajarkan Nabi, jazakumullahu khairal jaza. Ya Allah, berikan balasan terbaik untuk saudara-saudara kami semuanya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini acara kita adalah tabligh akbar halal bi halal. Halal bi halal. Halal bi halal. Gambar bupati, wakil bupati, kecil-kecil semua. Yang paling besar gambar Ustaz Somad, karena ustadznya kecil dibuat gambarnya besar. Begitulah panitia mau membesarkan hati Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan panitianya enggak kena marah sama Pak Bupati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, halal bihalal itu intinya 3. Berapa? 3. Yang pertama minta maaf, yang kedua kasih maaf. Yang mana dulu kita bahas, minta maaf atau kasih maaf? Minta maaf. Kok minta maaf ya? Oke. Kamu sudah minta maaf atau belum? Misal selama menyampaikan tausiah, walaupun kita tidak bertemu langsung, tapi Bapak Ibu mendengarkannya di Instagram, di YouTube, di TikTok, mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan, maka saya Abdul Somad mengangkat 10 jari 11 dengan kepala meminta maaf. Maukah masyarakat
negara tulang bawang memaafkan saya? Selesai halal bihalal. Sombong, angkuh, merasa lebih hebat, merasa lebih kaya, merasa lebih senior, lalu tidak mau minta maaf, akhirnya di akhirat akan mencari tetangga, kawan, sahabat. Jangankan di akhirat, jangankan di padang mahsyar, di padang panjang pun payah kita jumpa. Maka jangan sampai sombong, aku tidak mau minta maaf. Kalau saya nanya, gak usah dijawab, karena tidak semua pertanyaan perlu jawaban. Sudahkah istri minta maaf sama suami? Gak usah dijawab. Loh, mentang-mentang laki-laki kepala rumah tangga, sudahkah suami minta maaf sama istri? Istrinya aku belum. Kita ini laki-laki, Pak. Kita ini kepala rumah tangga. Kita ini punya power, kekuatan. Kita ini punya superior. Kita laki-laki yang gagah perkasa, pantang minta maaf pada perempuan. Betul? Betul katanya. Ini nampaknya kena jebakan Batman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah yang lebih hebat dari Nabi Muhammad? Tidak. Nabi naik ke atas mimbar, lalu Nabi berkata, "Man kuntu jalatu lahu zahran." Siapa yang pundaknya pernah aku cambuk ketika aku memukul cambuk kuda, ada orang di seberang sana kena cambuk, dia belum minta balas. Hari ini aku minta, siapa yang pundaknya pernah ku cambuk, hadza zahri, ini pundak Muhammad, falyastaqid minhu, silakan balas. Tidak bisa sholat sunat taubat, minta ampun kepada Allah karena dosa kepada jiran tetangga. Bapak yang pernah menyakiti hati istri, bapak yang pernah menganiaya istrinya, pergi kondangan, wajahnya belang, sebelah hijau sebelah biru. Nggak bisa nangis di pintu Ka'bah, ya Allah ampunkan dosaku kepada istriku. Bisa? Nggak bisa. Mesti minta maaf kepada manusia. Kadang laki-laki ini berat minta maaf. Betul Pak? Kalau berat minta maaf pakai ngomong, minta maaf pakai WhatsApp. Hai sayang. Kalau dia bukan suamimu, dia bukan ayahmu, dia bukan pamanmu, dia bukan abangmu, dia bukan kakakmu, dia bukan kakekmu, dan dia bilang hai sayang, yakinlah 100% dia buaya darat. Tapi kalau suami mengatakan hai sayang, buah hatiku, belayan jiwaku, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap, kasih 100. Maukah engkau memaafkan silap dan salahku? Ibu pasti semua mengatakan hati kami lapang dan kami memberikan maaf. Jangankan maaf, surat tanah ambil semua. Betul Bu? Betul kata mereka. Ambil semua surat tanah ini Bang. Kebetulan istrinya kerja di BPN, Badan Pertanahan Nasional. Jangankan sekedar maaf, semua surat tanah yang di laci ini ambil. Surat tanah siapa? Enggak tahu. Istri itu tidak minta apa-apa. Yang dia minta adalah kebesaran hati dan jiwa, mengakui kesilapan dan kesalahan. Saya ustadz, saya guru, tapi di rumah saya tetaplah seorang suami, saya tetaplah seorang ayah yang mungkin silap dan salah. Tapi saya berat untuk mengucapkan di lidah saya minta maaf. Maka saya kirim kata-kata, saya tulis di handphone, lalu dibalasnya, aku sudah memaafkanmu my dear. Itu kan cuma caranya saja. Ada yang caranya pakai tulisan, ada yang caranya pakai lisan. Yang penting minta maaf.
Saya tidak mau ngetes bapak satu-satu. Saya tidak mau mempermalukan bapak di depan orang banyak. Saya juga tidak mau mempermalukan ibu di depan orang banyak. Yang sudah minta maaf, alhamdulillah. Yang belum minta maaf, insya Allah. Yang sudah dikasih tahu nggak mau juga minta maaf, inna mati. Setelah Nabi minta maaf tentang pundak yang tercambuk, yang kedua, apa kata Nabi? Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang hatinya sakit, siapa yang pernah tersinggung, siapa yang pernah tersakiti, hadza irdi, ini harga diri Muhammad, falyastaqit minhu, silakan balas. Nabi minta maaf karena lisan yang kasar. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat. Hati yang sakit, kemana obat akan dicari, besti? Mudah-mudahan hati ibu yang pernah hancur berkeping bak kaca jatuh, ke batu, bisa direkat kembali menjadi bunga-bunga yang indah, insyaallah. Amin. Mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita semua. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu. 4. Pertama, minta lapang dada sebelum minta maaf. Ya Allah, aku mau minta maaf kepada Pak Kades, kepada Pak Camat, kepada Pak Bupati, kepada Pak Kapolsek, kepada ketua, kepada masyarakat, kepada alim ulama. Lapangkan dadaku, Rabbi syrahli sadri, mudahkan urusanku, wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani, lancarkan ngomongku. Jangan sampai nanti di depan dia ngomong begini, Pak, begini, begitu selesai. Apa yang kau omongkan ini? Mutar 7 kali putaran macam tawaf, enggak selesai. Walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, supaya mereka paham ucapanku. Mudah-mudahan kita semua, ini berapa menit saya ngomong ini, yang saya sampaikan ini mudah dipahami kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu kemudian yang ketiga, yang pertama Nabi minta maaf pundak, yang kedua Nabi minta maaf hati, yang ketiga Nabi nanya, siapa yang uangnya pernah aku pakai lalu lupa membayar? Ketika Nabi minta tuntut pundak, enggak ada yang nuntut, semua memaafkan. Ketika Nabi menuntut hati, perasaan, enggak ada yang nuntut, semua memaafkan. Tapi begitu Nabi nanya, siapa yang uangnya terpakai, langsung berdiri sahabat Nabi mengaku, innalaka alayya thalatha darahim, engkau pakai uang saya 3 dirham. Apa maknanya? Kulit sakit bisa dimaafkan, hati sakit bisa dimaafkan, duit terpakai berat, bro. Kulit sakit ku maafkan, hati sakit ku maafkan, tapi duit terpakai balikkan. Jangan pinjamkan uang kepada kawan. Kenapa? Nanti kehilangan 2. Hilang duit, hilang kawan. Betul? Pada ngaku semua. Dalam Islam pinjam meminjam boleh apa enggak boleh? Boleh. Ayat paling panjang dalam Quran bukan puasa, dalam Quran bukan puasa, dalam Quran bukan puasa. Ayat paling panjang dalam Quran bukan sholat. Ayat paling panjang dalam Al-Quran Al-Baqarah 282. Al-Baqarah 282. Satu halaman full. Isinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas tertentu. Pak John Kennedy, ya Ustaz Somad, saya pinjam duit Bapak 10 juta ya. Ya. Karena kita udah kenal baik, perlu ditulis atau tidak? Wajib ditulis. Walaupun Ustaz Somad yang minjam, wajib ditulis. Panggil penulis, panggil 2 saksi laki-laki. Begitu dalam Al-Quran. Tulis,
Ustadz bayarnya kapan? Tanggal 1 Mei. Tahunnya Mei. Tahunnya maybe yes, maybe no. Gak bisa. Mesti jelas tahunnya Ustadz. Pak John Kennedy, saya pinjam 10 juta, nanti saya bayar 1 Mei 2025. Berapa hari lagi? Sedikit kali ini waktunya lagi. Begitu sampai 1 Mei, apakah ditagih atau didiamkan? Wajib Pak John Kennedy menagih. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. 1 Mei sudah tiba. Lalu kemudian saya mengatakan, mohon maaf Pak John Kennedy, duit saya belum ada. Lalu solusinya adalah fanaziratun ila maisarah fa in kana dzu usratin. Kalau dia dalam kesulitan, kalau dia dalam kesempitan, kalau dia dalam kepayahan, fanaziratun ila maisarah, tunggu sampai dia lapang. Gimana Ustaz Somad? Ada duit 10 juta? Mohon maaf Pak John Kennedy, 1 Mei belum bisa. Oke, saya tambah 3 bulan. Juni, Juli, Agustus. 1 Agustus bayar. Jangan sampai 17 Agustus. Ku tembak macam menembak Belanda. 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 1 Agustus. 1 Agustus, apakah ditagih lagi atau diam? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Ustadz tiba-tiba ceramahnya berhenti pakai sholawat? Supaya drone bisa merekam, nanti tolong kirimkan ke tim media, kita mau upload di TikTok. Supaya orang melihat, ini di mana, ini lampunya kelap-kelip. Itu adalah sholawat di negara tulang bawang. Allahu Akbar. Balik ke cerita Pak John Kennedy nagih hutang. Kennedy nagih hutang. Nggak bisa dibayar 1 Mei, tambah waktu Juni, Juli, Agustus. Kennedy, nampaknya Pak Ustadz Somad, lebih banyak bensin saya habis daripada duit yang ditagih. Daripada nanti saya datang lagi, naik semuanya. Darah tinggi naik, asam lambung naik, asam urat turun ke kaki, diabetes meletus naik. Wa fa anta saddaqu khairul lakum, kamu sedekahkan lebih baik. Ayat itu yang bacakan bukan saya. Ketika Pak John Kennedy datang nagih utang, kapan Ustaz bayar? Bukan saya. Ketika Pak John Kennedy datang nagih utang, kapan Ustaz bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum, kau sedekahkan lebih baik Pak John Kennedy. Apa kata Pak John Kennedy? Ayat itu ayat saya Ustaz Somad. Ayat itu ditujukan kepada yang memberi pinjaman. Makanya kalau nggak yakin betul dia bayar, jangan kasih. Kenapa? Duit hilang, persahabatan melayang. Bukannya nambah kawan, malah menjadi musuh. Bisa saya pinjam 10 juta, aku nggak ada uang 10 juta. Kalaupun ada, nggak aku kasih ke kamu. Kenapa? Sudah kulihat wajah penipu. Ambillah, ini ada 50.000, nggak usah. Ini ada 50.000, nggak usah dibayar. Ini ada 50.000, nggak usah dibayar. Untuk ongkos pulang, jangan datang lagi. Lebih baik pahit-pahit di awal daripada manis, ujungnya kena diabetes. Betul? Setuju? Menjaga persatuan. Jangan sampai gara-gara sakit kulit, sakit hati, sakit duit, gara-gara pinjaman, nggak sholat ke masjid. Kamu kok nggak pernah sholat ke masjid? Aku sebetulnya mau ke masjid, tapi udah 3 kali pas Maulid Nabi, pas Isra Mi'raj, pas nuzul Nabi, pas Isra Mi'raj, pas nuzul Quran, ngelihat muka dia nggak jadi, pulang aku ke rumah, mau muntah aku nengok mukanya. Kemarin waktu Ustaz Somad datang di Tanah Lapang, kamu datang nggak? Aku sudah datang. Begitu aku duduk, kebetulan itu ada tirai warna hijau waktu itu. Aku udah nyaman.
Pas tirai ditarik, nampak aku mukanya, aku langsung pulang. Daripada aku muntah di depan Ustaz Somad, rusak hubungan. Tapi alhamdulillah malam ini semuanya hadir dan semua senyumnya merekah, ketawanya lepas. Itu menunjukkan bahwa masyarakat negara Tulang Bawang gak punya hutang. Inilah satu-satunya negara yang gak punya hutang luar negeri. Ustaz tahu dari mana masyarakat Tulang Bawang ini gak punya hutang? Kelihatan dari senyumnya yang lepas. Orang kalau ada utang itu nggak bisa senyum lepas. Kalaupun senyum tertahan. Mudah-mudahan yang ada utang segera dilunaskan Allah. Dilunaskan Allah. Banyak juga ternyata. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin Nabi dan Rasul, tetap mau minta maaf. Apalagi kita, Nabi yang dijamin masuk surga, minta maaf. Ini STJ, status tak jelas. Sombongnya minta ampun. Nabi yang sholat, ayatnya panjang, kakinya sampai bengkak, minta maaf. Ini sholat. Orang yang sholat terlalu cepat itu bukan mazhab Imam Hanafi, bukan mazhab Imam Maliki, bukan mazhab Imam Syafi'i, bukan mazhab Imam Hambali. Itu mazhab Valentino Rossi. Minta maaf. Doakan supaya yang ceramah, yang ngomong ini bukan cuma pandai ngomong, tapi punya kebesaran hati untuk minta maaf. Mari kita lembutkan hati kita dengan sholawat. Sholli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz, hati saya keras Pak Ustaz. Gimana melembutkannya? Lembutkan dengan sodako. Datang seorang laki-laki mengadu ke Nabi an qaswatal qalbi, hatinya keras. Bagaimana cara melembutkan hati yang keras? Kata Nabi, at'imil masakin, kasih makan orang miskin, wamsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. Melembutkan hati dengan banyak bersolawat. Makanya tadi kita bersolawat. Maksudnya melembutkan hati kalau dengan lidah solawat, melembutkan hati kalau dengan uang dua-duanya betul. Nanti kalau ada yang bilang solawat, kenapa Ustaz Somad dari tadi megang kepala? Pecinya kebesaran. Sebetulnya peci ini aslinya dulu nomor 8, kepala saya nomor 8, tapi karena sudah 5 tahun bertambah. Ini perlu saya jelaskan. Kalau nggak saya jelaskan begini, yang namanya manusia kan curiga. Bisa terpegang, ini kayaknya Ustaz ini bekutu. Makanya kalau kita punya sesuatu kita jelaskan. Kita bertamu ke rumah orang, wajahnya nggak ada senyum, kita jelaskan supaya orang jangan berprasangka. Itu sombong sekali dia, mentang-mentang rumahnya bagus, mentang-mentang rumahnya hebat, mentang-mentang duitnya banyak, sombong. Padahal sebetulnya dia bukan sombong. Dia nggak senyum itu bukan sombong, dia sakit, udah sebulan nggak bisa kentut. Makanya mukanya. Saya pernah ke rumah sakit, ada pasien, teman, sahabat, sama-sama ngajar di kampus. Saya tanya, kamu sakit apa? Sakit apa? Kakinya sehat, badannya sehat, nggak ada kurang satu apa. Sakit apa? Saya bilang. Pas tamu semua sudah pulang bisik, aku sebulan nggak bisa kentut. Makanya selagi masih bisa kentut, kentutlah. Nggak usah pikirkan orang, keluarkan aja. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, TK Mahkota Putri, daftarkan anak Anda sebelum tanggal penutupan berikut ini. Saudara yang dimuliakan Allah, ini sebetulnya taman apa sekolah?
ada TK, ada tiang gawang, futsal, ada tempat jualan, ada yang lari. Ini adalah tempat berkumpulnya masyarakat. Dulu mungkin tempatnya kotor, tidak baik, ternyata setelah diperbaiki bisa bersih. Makanya nanti selesai acara, sampah-sampahnya buang di tempat sampah, jangan kotori taman kita yang sudah cantik ini. Bisa Bapak Ibu? Jangan sampai nanti selesai acara ditanya, gimana kemarin Ustaz Somad di negara tulang bawang? Sampahnya. Maka kita jaga ini nama baik ini. Mudah-mudahan kita semua orang yang disiplin dan bersih insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ketika Islam datang menjaga kebersihan, matanya bersih, hatinya bersih. Saya yakin dan percaya ini masyarakat negara tulang bawang ini hatinya bersih semua. Dari mana Ustaz tahu mereka hatinya bersih? Ustadz Somad disediakan tempat yang tinggi, pentasnya permanen nggak goyang, karpetnya 2 lapis, disediakan kursi raja-raja. Saya diminta duduk di atas. Ustadz Somad nggak boleh duduk di bawah, naik ke atas. Saya udah mau naik ke atas tadi. Saya khawatir kalau saya duduk di atas, semua di bawah. Pak TNI di bawah, Polri di bawah, ulama di bawah, saya sendiri di atas. Nanti lama-lama difoto orang, buatnya di caption, 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 diuploadnya di Instagram. Walid. Terima kasih kepada panitia, tapi saya merasa kalau ceramah di mana-mana saya berdiri. Nanti kenapa Ustaz Somad ceramah berdiri? Karena kalau saya ceramah berdiri itu nanti kalau setiap udah pas 1 jam terasa ada semut yang naik ke atas. Tapi kalau saya duduk nanti saya bisa lama ceramahnya. Jadi saya mohon maaf, beribu maaf, bukan menyepelekan panitia. Maukah Bapak Ibu panitia memaafkan saya? Ini kita ini kayaknya pakai kelas-kelas ini ya. Ada kelas VIP, itu nggak terlalu tinggi. Ini VIP sayap kanan, ini VIP sayap kiri. Ada yang kelas VVIP, very very important person. Yang atas ini ada yang kelas ekonomi, ini ada yang kelas ekonomi, yang bawah ini hanya kelas pandangan manusia. Dalam pandangan Allah, yang duduk di tanah, yang tidak pakai karpet, yang di lantai, yang berdiri, mungkin di hadapan Allah jauh lebih mulia daripada Ustadz Somad yang di atas. Betul? Betul kata mereka. Hilang semangat saya ini. Memang kadang kejujuran itu menyakitkan. Dan masyarakat negara tulang bawang nggak bisa diajak untuk bersandiwara. Mereka mengungkapkan apa yang ada dalam hati mereka. Apalah salahnya tadi pura-pura kalian jawabnya nggak bersuara. Boleh jadi yang di bawah, yang duduk di lantai lebih mulia di hadapan Allah daripada Abdul Somad yang di karpet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang miskin, yang yatim, yang susah, kau bukan dihinakan Allah, kau bukan dijatuhkan Allah. Allah hanya ingin melihat air matamu meleleh di tengah malam bermunajat, berdoa. Allah hanya ingin sujudmu lebih lama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Hai orang yang punya uang, yang punya jabatan, yang ada duit, kau belum tentu dimuliakan Allah. Boleh jadi Allah sedang mengujimu. Apakah dengan hartamu kau bersedekah? Apakah dengan hartamu kau berzikir? Yang miskin lulus dengan kemiskinannya, yang kaya belum tentu lulus dengan kekayaannya. Betul? Betul semua jawab. Iyalah, nggak mungkin Ustadz menyampaikan yang tidak betul.
Kalau yang datang ke diri kita kaya, kaya itu juga tamu. Yang namanya tamu ada masa datang, ada masa pergi. Betul? Kalau yang datang itu sakit, kalau yang datang itu miskin, kalau yang datang itu susah, pun juga tamu. Yang namanya tamu ada masanya datang dan ada masanya pergi. Kita pun juga tidak lama di sini. Ustaz Somad datang ke negara tulang bawang. Ada masanya datang, ada masanya pergi. Ini sebentar lagi pergi. Sebentar lagi pergi. Lalu yang kekal abadi itu di mana? Dunia ini berubah. Dunia ini berganti. Dulu kakek kita meninggal. Datang bapak kita meninggal. Datang masa kita meninggal. Datang anak kita meninggal. Datang cucu kita meninggal. Dunia ditinggalkan, dunia berubah. Yang kekal abadi itu hanya satu. Perasaan aku kekal. Merasa bahwa kita sama-sama hamba Allah. Kenapa berat minta maaf? Saya ustaz, saya profesor doktor, saya ulama, saya ulama, saya ulama, saya hebat, saya lebih tua, saya nggak mau minta maaf. Iblis. Tapi dia ustadz iblis. Doakan supaya Ustadz Somad hatinya jangan sombong, jangan angkuh, walaupun pecinya baru, walaupun bajunya baru, walaupun sorbannya emas. Gimana rasanya baju baru yang Ustadz pakai? Panas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad itu di mana-mana ceramah bajunya putih terus. Kayak nggak pernah ganti baju. Kecuali di negara tulang bawang. Tanpa dengar judul ceramahnya, tanpa lihat captionnya, tanpa lihat thumbnail judulnya. Begitu lihat pertama kali langsung tahu, ini di tulang bawang, ini di negara tulang bawang. Dari mana kau tahu? Iya, inilah baju yang kami jahitkan tahun 2020. Saya malam ini bahagia. Apakah Bapak bahagia? Alhamdulillah, seperti terpaksa bahagia. Saya malam ini bahagia. Apakah Ibu bahagia? Bahagia bukan karena apa? Bahagia karena Allah. Alhamdulillah. Laki-laki mah, aku memang kepala rumah tangga mah, aku memang di rumah ini yang punya super power mah, tapi aku juga manusia biasa. Aku minta maaf. Apa salahmu? Aku punya selingkuhan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apakah ibu mau memaafkan? Hati-hati kalian Pak. Itu ungkapan yang paling dalam di lubuk tingkah. Tidak ada perempuan yang siap menerima laki-laki yang pernah dilarikan pelakor. Betul? Makanya kalau kalian mau minta maaf, jangan ngaku. Jangan sampai kalian ngaku. Paham? Kenapa? Karena tidak semua perempuan bisa menerima kesilapan, kesalahan laki-laki. Begitu juga laki-laki. Siapkah Bapak menerima perempuan second? Siap. Makanya mudah-mudahan hati ibu, hati bapak dijaga supaya tidak berpindah ke lain hati. Berdoa tengah malam, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, jaga hatiku ya Allah. Ya Allah, jaga hati bapak-bapak kami. Ya Allah, jaga hati ibu-ibu kami, supaya mereka menjadi laki-laki yang setia, supaya mereka menjadi perempuan yang setia. Bapaknya baik, ibunya baik, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Bapaknya genderuwo, istrinya mak lampir, anaknya tuyul. Hancur dunia persilatan.
Saya sudah ceramah berapa jam? Tadi waktu saya berdiri jam setengah 9. Sekarang sudah jam 9.20. Saya sudah ceramah 50 menit. Anak-anak masih fokus di depan. Saya sudah ceramah 50 menit. Anak-anak masih fokus di depan. Anaknya aja fokus, apalagi bapaknya. Kenapa anak-anak bisa fokus? Saya dulu waktu masih kecil, kalau datang ustadz ceramah ke kampung kami, anak-anak ada yang manjat pokok rambutan, lompat sana, lompat sini, ada yang narik jilbab ibunya. Tapi anak kita, Masya Allah, pastilah anak-anak ini dibesarkan, dikasih makanan yang halal oleh bapak ibunya. Ya Allah, jadikan semua anak-anak kami ini anak-anak yang soleh dan solehah. Anak-anak yang selamat dari judi online. Duitnya dari mana? Duitnya dari pinjaman online. Terus duitnya dipakai untuk apa? Untuk game online. Akhirnya kerjanya main apa? Main bini online. Tapi ingat, nerakanya offline. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang mau dibahas minta maaf dan memaafkan. Yang dibahas baru satu, waktu sudah mau habis. Ternyata ngomong di depan orang yang hatinya bersih itu nggak terasa waktu begitu cepat berlalu, Besti. Saya pengalaman saya ceramah. Pengalaman saya ceramah itu kalau kita ngomong jamaahnya itu nyambung, itu kita nggak terasa berdiri lama. Tapi kalau ceramah jamaahnya nunduk, ada yang garuk kepala. Lain kata kita, lain kata dia. Takbir kata kita. Insya Allah. Tapi di negara tulang bawang ini terus terang saya katakan dari lubuk hati yang paling dalam, saya malam ini ngomong ceramah mengalir begitu saja. Ini karena kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, minta maaf sudah kita bahas. Sekarang yang kedua adalah memaafkan. Dilempar pakai batu sampai kakinya berdarah, pakai sendal terompah basah karena darah. Datang malaikat Jibril. Apa kata malaikat? Ya Muhammad sallallahu alaihi, seandainya darah di sendalmu itu jatuh ke tanah, akan aku ratakan orang-orang Taif itu. Nabi mengusap telapak kakinya biar supaya darah tidak menetes. Sekarang seandainya, ini kalau saya tanya seandainya bapak diejek tetangga, dicaci maki, disumpah serapah, dipasangnya paku, dilemparnya berdarah, lalu datang malaikat Jibril. Seandainya darahmu menetes ke tanah, akan kuratakan tetangga dan musuh-musuh. Seandainya saya ditawarkan malaikat begitu, langsung saya injakkan kaki saya ke tanah, ratakan mereka semua, mati kan semua. Itu saya ini kan orangnya hatinya keras, beda sama bapak-bapak ibu-ibu di negara tulang bawang. Mereka langsung mengambil tisu untuk mengeringkan keringatnya, langsung menginjakkan ke tanah, hancurkan mereka semua, matikan mereka semua. Ya Allah, jadikan hati kami ini seperti hati Nabi Muhammad SAW. Datang malakul jibal, malaikat yang menjaga segala bukit-bukit, bukit Tursina, bukit Jabal Uhud, bukit Jabal Nur, bukit Jabal Sur. Lalu malaikat itu berkata, Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku akan cabut dua bukit terbesar di kota Makkah. Satu Jabal Abi Qubais, satu Jabal Qu'aiqian, akan aku timpakan ke Taif, rata mereka semuanya dengan tanah. Lalu Nabi minta maaf, Allahumma ilaika ashku dha'afa quwwati,
kepada engkau aku mengadukan kelemahanku, wa qillata hilati, ketidakberdayaanku, wa hawani bainan nas, aku dihinakan manusia. Anta rabbul mustad'afin, engkau Tuhan tempat mengadu orang-orang lemah. Allahumma akhrij min aslabihim, keluarkan dari tulang sulbi mereka, anak-anak, keturunan, cucu cicit sampai hari kiamat, orang-orang yang mentauhidkan engkau. Akhirnya orang Taif yang melempar Nabi, yang menganiaya Nabi, yang mengusir Nabi, sekarang orang Taif 100% Islam karena doa Nabi. Bayangkan kalau Nabi mengatakan waktu itu, timpakan rata semuanya dengan tanah. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan, bisa ke Makkah, mampir ke Taif insyaallah. Taif tempatnya sejuk, dingin. Kalau Bapak Ibu nanti di Makkah melihat ada wortel, ada kentang, ada buah-buahan, anak anggur, itu semuanya berasal dari Taif. Dan di Taif itu banyak tumbuh bunga mawar. Bunga mawar itu disuling lalu jadi parfum yang wangi. 100% orang Taif bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kotak melembutkan hati sudah datang. Akhirnya pas. Bantu donasi ke kotak, bantu untuk bersolawat, karena panitia akan memungut infak yang akan dipakai untuk program-program dakwah, bukan dibawa Ustadz Somad pulang untuk pondok pesantrennya. Ini mesti saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Ini jangan-jangan ini dibawa Ustadz Somad untuk pembangunan pondok pesantrennya. Enggak ada pernah Ustadz Somad minta pakai tablik akbar mengutip. Biasanya kalau kita buat itu untuk masjid, untuk tahfiz Quran, untuk anak yatim, untuk du'afa. Sebarkan semua. Kotaknya kalau bisa sebarkan banyak ke ibu-ibu. Ke bapak-bapak enggak usah terlalu banyak, karena yang megang duit itu ngaku mereka semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salawatnya berhenti, kotaknya terus. Bukan berarti salawat berhenti. Ini ada juga yang pura-pura kusuk bersolawat biar supaya kotaknya lewat. Allah ya sholli sambil ngintip, kotak udah lewat apa belum? Dia nggak tahu kotaknya banyak di belakang. Ustadz Somad ini ceramahnya itu selalu menyinggung perasaan kami, padahal acaranya halal bihalal. Ustadz Somad ini selalu nyindir, Ustadz Somad ini selalu menyakiti hati kami. Ustadz Somad ini, kunci dengar ceramah Ustadz Somad satu, jangan tersinggung. Saya baru ngomong tersinggung, kotaknya udah naik ke atas. Ini namanya senjata makan tuan. Ya. Terima kasih. Udah dipotong? Bukan foto ininya, foto saya memasukkan duit tadi. Kalian rekam lah pakai video pendek waktu saya masukkan pelan-pelan, pakai slow motion. Pada akhirnya hidup ini hanyalah sepotong kenangan, dan kenangan malam ini menjadi kenangan yang indah pada saatnya nanti insyaallah. Ini anak-anak yang hadir nanti, mereka tahun 2035, 2045, 2055 dia ditanya sama istrinya, kak, ya kakak dari mana? Dari negara tulang bawang. Gimana masa kecil kakak? Kami dulu ada tausiah. Siapa yang ceramah? Almarhum Ustadz Somad. Cerita mati sedih kan? Coba kalau sejarah masa kecil anak kita. Kakak dari mana? Saya dari sana. Waktu kecil dulu gimana? Itulah kami seperti orang sakau. Mudah-mudahan selamat kita dari perbuatan maksiat insyaallah. Malam ini Bapak Ibu membawa anak ini sedang membuatkan sejarah masa kecil untuk mereka, yang mereka ceritakan indah di masa akan datang insyaallah. Nanti setelah mereka menjadi kades,
setelah mereka menjadi anggota DPRD, setelah mereka menjadi asisten 1, setelah mereka menjadi bupati dan gubernur, mereka lah yang akan buat tablik akbar halal bihalal nanti insya Allah. Tahun 2055 mereka akan buat halal bihalal di sini dan mereka akan menelpon Ustaz Somad. 2055. Umur saya sekarang 27. 2055 mereka udah jadi gubernur Lampung. Ketika itu mereka pulang kampung buat tablik akbar, dibawanya Ustaz Somad. Waktu itu bapak ibu udah meninggal. Saya masih hidup. Saya masih hidup. Kita tidak pernah mati. Kenapa? Karena amal jariah tetap mengalir sampai hari kiamat. Insyaallah. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu taman, satu tempat di surga. Mudah-mudahan sebelum mati kita sempat bangun masjid. Saya kemarin ikut bangun masjid Pak Ustaz. Kamu yang bangun semuanya? Enggak. Terus paku 2 kilo, 2 sak semen, batu kerikil, batu bata, keramik, semua yang kita sumbangkan itu mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. Ya'ti yaumal qiyamah, ada orang yang datang menghadap Allah pada hari kiamat bisolatin, solatnya banyak, zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah, ba'diyah, syuruk, isyraq, awabil, taubat, tarawih, witir, wasalatin wasyamin, puasanya banyak, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, puasa Ayyamul Bait 14, 15, 13, 14, 15, puasanya banyak, wazakatin, zakat, wakaf, infak, sedekah banyak, tapi ternyata sholatnya diambil diberikan pada orang yang dia zolimi, puasanya diambil diberikan pada orang yang dia caci maki, ibadahnya diambil diberikan pada orang yang dia aniaya. Inilah orang masuk neraka bukan karena zina, bukan karena narkoba, masuk neraka karena tidak minta maaf, karena menganiaya, menzolimi orang. Alhamdulillah, kalau kita ada menganiaya, menzalimi orang, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita insyaallah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Sedangkan telur ayam disangka, tahu telur ayam disangka? Telur ayam disangka lagi bersentuh, apalagi hati manusia, apalagi kata-kata, apalagi tatap mata. Maka kita ini kadang menyinggung perasaan orang, belum ngomong udah nyinggung perasaan orang, matanya ngeliat, nyakiti hati orang. Apalagi kita di negara tulang bawang ini, macam-macam suku, macam-macam bangsa, macam-macam bahasa. Ini miniatur nasional bangsa Indonesia, betul? Ini bukan orang Lampung semua, ini ada orang Jawa. Pripun kapare panjenenganipun? Sae. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Banyak juga orang Jawa. Ini ada orang dari Padang, dari Minangkabau, ada orang Minang. Baakabadun sana ambo kasadonyo. Ada juga orang Minang. Ada orang Batak. Oras. Ada juga. Biar doa kita sesudahnya. Oras. Oras B. Habis beras tinggal cabai. Ternyata, tapi saya tengok, saya cakap Batak, saya cakap Minang, saya cakap Batak, saya cakap Minang, saya cakap Jawa, yang jawab oh ini tidak. Kami di sini sudah menyatu menjadi orang Indonesia. Adapun silap dan salah, maka kita bertetangga, berkawan, bersahabat, sama-sama berniaga. Entah siapa yang mati duluan,
kita tetap kirimkan doa, kita tetap. Seandainya saya mati, Bu, seandainya saya mati, Pak, Bapak jangan datang ke tempat saya. Kenapa? Karena saya nggak bisa menghapus air matamu, saudara. Terus jangan ngomong mati lah Pak Ustaz, saya sedih. Mati nggak usah ditakutkan, karena resiko hidup adalah mati. Berani hidup berarti berani mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Ustaz, berat sekali ujian hidup ini, susah sekali hidup ini. Kalau ada orang yang ngeluh, nanti pas ada jenazah lewat ikut. Ada jenazah lewat, permisi sama keluarganya. Boleh saya ikut Pak? Boleh, masuk. Sengaja itu kapannya saya buat banyak. Masuk kok ke dalam. Hidup ini tempatnya ujian. Ada suaminya bagus, istrinya mak lampir. Ada istrinya bagus, suaminya Fir'aun. Ada suami bagus, istri bagus, anak durhaka. Ada suami bagus, istri bagus, anak bagus, mantunya Dracula. Ada suami mantunya Dracula. Ada suami bagus, istri bagus, anak bagus, mantu bagus, tetangganya Nyi Blorong Sundel Bolong. Yang namanya hidup itu ya begitu. Kalau mau baik semua itu di surga, kalau jahat semua di neraka. Ada yang baik, ada yang jahat, berarti di negara tulang bawang. Mana mungkin baik semua? Kalau ada kawan kita ini nggak pernah salah, baik semua. Jangan-jangan dia malaikat Jibril. Kalau ada tetangga kawan kita ini nggak pernah baik, jahat semua. Panggil dia, hai Ib. Iblis. Hai Seth. Selama dia pernah baik, kadang-kadang jahat. Selama dia jahat, pernah kadang-kadang baik, berarti kita masih berteman, bertetangga dengan manusia. Ustadz Somad juga pernah silap, pernah salah. Ustadz Somad bukan malaikat, tapi jamaah memaafkan segala kesilapan dan kesalahan kita insya Allah. Inti halal bihalal 3. Yang pertama, minta maaf. Yang kedua, memberi maaf. Yang ketiga adalah nasihat. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling menasehati. Jangan pakai narkoba, jangan pakai ganja, jangan pakai sabu-sabu, jangan pakai pil anjing gila. Mau mabuk juga pakai ganja. Duit nggak ada, buat kopi tuang spiritus. Rencana mau mabuk, begitu diminum menyala abangku, mati langsung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita yang pernah silap salah, yang sudah mati, mudah-mudahan Allah mengampunkan semua dosa-dosa mereka. Adapun kita yang masih hidup, yang masih berjalan di atas tanah, yang masih diberikan Allah raga dengan nyawa, yang masih diberikan jantung masih berdegup. Masih berdegup. Itu jantung yang normal. Kalau jantung yang nggak normal, biasanya jantung ini nggak normal disebabkan 2. Yang pertama, jatuh cinta. Yang kedua, jatuh tempo. Bagaimana cara menenangkan jantung hati? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, astagfirullah zikir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad zikir, baca Quran zikir, afdaluz zikri, zikir yang paling afdal ada, zikir yang paling afdal ada. La ilaha illallah. Ustaz, kapan kau bayar? La ilaha illallah. Jadi udah pulang lagi dah. Kau nggak jadi nagih? Udah gila deh tengok. Mudah-mudahan kita semua mati, dan saat malaikat mencabut nyawa kita, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kita adalah la ilaha illallah. Apa yang sering kita ucapkan, apa yang sering kita katakan, apa yang sering kita lantunkan, itulah yang akan keluar waktu kita mau mati sakaratul maut. Jangan heran kalau pas mau mati itu yang keluar dari mulutnya kentut, caci maki, sumpah serapah,
Sikit saja salah orang, bukan cuman binatang yang keluar dari mulutnya, kebun binatang. Kotor-kotor semua keluar dari mulutnya. Mudah-mudahan yang lalu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan datang setelah kita halal, plong, bersih. Setelah halal ini bihalal, halal bihalal, halal, bersih, suci, hilang semua yang lalu sampai pada akhirnya kita mati menghadap Allah, dibersihkan, dimandikan, dikafankan, dan semua mati dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sudah jam 10 kurang 15. Ini kalau saya teruskan 1 jam lagi masih sanggup? Ibu masih kuat? Bapak masih bertahan? Saya nggak sanggup. Hari ini ceramah saya yang ketiga. Pagi tadi, siang, malam, besok 3 kali lagi. Pagi, siang, malam, macam makan obat. Hari Senin pulang. Saya datang hari Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin pulang ke Pekanbaru. Memang saya datang kemari setahun sekali, 5 tahun sekali, 4 hari. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Di akhir majelis, kalau nanti ada yang bertanya, siapa tadi malam yang ceramah halal bihalal di negara tulang bawah? Ustadz Abdul Somad. Apa yang diceramahkan? Ada 3. Apa yang 3? Aku gak ingat. Minta maaf, memaafkan, nasihat, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mudah-mudahan di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah supaya hati kita istiqomah iman dan Islam, dikasih rezeki supaya bisa berwakaf, berzakat, berinfak, bersedekah, dan kita semua mati husnul khatimah. Anak-anak kita soleh solihah, penghafal Quran, mujahid fisabilillah, diselamatkan dari riba, narkoba, judi online, diselamatkan dari selingkuh, LGBT, selamat dari perbuatan zina, selamat dari semua yang merusak anak-anak kita semuanya insyaallah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang ada di desa negara tulang bawang ini ya Allah. Allahumma wafiq ulata umurina, Bapak Bupati, Bapak Asisten, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, Bapak Camat, Bapak Kades, orang-orang yang kau titipkan amanah, jadikan mereka pemimpin yang adil dan takut kepada Engkau ya Allah. Adapun jamaah kami semuanya, Allah marzuqnal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda. Jadikan semua jamaah ini istiqamah dalam agama Islam ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Min hafizil Quran, menjadi para penghafal Quran. Minal mujahidina fisabilika, mereka akan berjuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan pasangan hidup kami, suami melihat istri, istri melihat suami, suami istri melihat anak-anak, qurrata a'yun, sejuk di pandangan mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan desa kami, kecamatan kami, kabupaten kami, provinsi kami, negara kami selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari perselingkuhan, selamat dari perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allah mansur ikhwanana al-mujahidina fi Falastin. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina ya Allah. Allah madammir a'da'aka a'da'ad-din. Hancurkan musuhmu Israel, musuh kami semua ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup, wali azwajina, pasangan hidup, wali azwajina, pasangan hidup kami.
kami, wali dzurriyyatina, semua anak cucu kami, sahabat kami, generasi kami, waliman ahsana ilaina, orang-orang yang sudah berbuat baik pada kami belum mampu kami membalasnya. Kalau dia masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya ya Allah. Kalau dia sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab kubur ya Allah. Allahumma barik lana fi umurina, berikan berkah umur kami. Wa barik lana fi ahlina, berikan berkah pada anak keluarga kami. Barik lana fi kulli ma a'taitana, berikan berkah pada semua nikmat yang Engkau berikan pada kami. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau Engkau takdirkan kami masih hidup besok pagi, jadikan kehidupan itu sebagai tambahan amal soleh ya Allah. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau Engkau takdirkan kami mati malam ini, jadikan kematian ini membuat kami berhenti dari segala perbuatan dosa-dosa ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin alaihi wasallam, kalimat haqqin alaiha nahya wa alaiha namut.